kitab bahwasanya di antara kelebihan daripada umat Nabi Muhammad atau kekhususannya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu hari daripada 7 hari itu yaitu hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang sangat dan amat istimewa. Allah muliakan, Allah agungkan, Allah istimewakan, sehingga siapapun, barang tentunya mereka yang beriman kepada Allah, yang melaksanakan ibadah pada hari tersebut, maka sangat dan amat berbeda daripada hari-hari lainnya. Bahkan para ulama menyatakan, mereka tidak sedikit berpendapat bahwasanya hari Jumat merupakan hari raya Aidul Mukminin, hari rayanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disunnahkan di hari Jumat untuk kita memberikan lebih nafkah terhadap anak istri kita, memberikan hidangan makanan, baik itu paginya, siangnya, malamnya, jauh yang lebih bagus, lebih nikmat daripada yang lainnya. Dan juga demi untuk menjaga kemuliaan, kehormatan hari Jumat, bahkan dinyatakan kalau puasa saja sekalipun di hari tersebut maka dilarang. Kalau hanya puasanya itu tunggal hari Jumat saja, melainkan hari Kamis sebelumnya atau hari Sabtu setelahnya baru diperbolehkan. Itu semua demi untuk keagungan dan kemuliaan serta menjaga akan keagungan kemuliaan hari tersebut. Begitu juga ya, bukan hanya harinya, melainkan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mereka memakmurkan akan hari tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang melaksanakan ibadah salat Jumat yang merupakan ibadah inti di hari tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada sesuatu yang lain di situ, yaitu takfiru halidz dzunub. Bagi yang melaksanakan salat Jumat dengan tata cara yang baik, yang sempurna, yang maksimal, maka segala dosa-dosa orang tersebut mulai pada hari Jumat itu sampai dengan hari Jumat berikutnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dinyatakan dalam hadis ini bukan hanya sampai dengan hari Jumat berikutnya, melainkan ada nilai tambahannya, yaitu waziyadatu thalathati ayyam, 3 hari berikutnya. Jadi jumlah totalnya 10 hari. Yang pertama, yang kiranya dapat mengampuni dosa kita dengan melaksanakan salat fardhu Jum'ah dengan tata cara yang baik. Kata Rasulullah SAW, man tawaddu'a fa ahsana al-wudu. Mulai dari rumah kita itu dengan kita sudah mengambil wudu yang baik ya. Jadi ini yang pertama, ambil wudu, ngambil wudu yang sempurna, fa ahsanal wudu, dengan wudu yang diperhatikan segala sunnah-sunnahnya, bukan hanya hal yang wajibnya saja. Thumma atal jum'ata fastama'a wa ansata, kemudian bergegas dia pergi ke masjid untuk melaksanakan salat fardhu Jumat. Tambah lagi di hadis yang lain disebutkan, ketika kita atal Jum'ah melaksanakan salat Jumatnya itu, pergi ke masjidnya dengan bergegas di pagi hari ya, bergegas di pagi hari sampai dibagi waktunya itu, ada waktu pertama, waktu kedua, dan waktu ketiga. Man raha fi waqtil ula, barang siapa yang pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat itu, fi waqtil ula, di waktu yang pertama, bagian yang pertama. Ini bagian yang pertama ini mungkin yang jam-jam 9 lah, jam 9, jam 10 ya. Jam 9, jam 10 kalaunya bisa
kita terlebih dahulu sebelum yang lainnya datang ke masjid tersebut atau ke masjid kita ini, kita berdahulu datangan supaya mendapatkan fadilah waktu yang pertama. Apa fadilahnya Habib? Faka'annama qarraba badanatan. Oh, itu adalah fadilahnya. Kata Rasulullah, faka'annama qarraba badanatan. Maka seakan dia dengan memilih waktu yang pertama tadi itu telah berkorban dengan korban seekor unta. Masya Allah. Kalau korbannya seekor sapi kan udah lumrah ya, biasanya. Seakan dia telah berkorban dengan berkorban seekor unta. Masya Allah. Untanya tidak ada, ya. Tapi kita mendapatkan nilai pahalanya. Pahala berkorban seekor unta. Itu yang datang ke masjid melaksanakan sholat fardu Jumat itu di waktu ula. Bagian waktu yang pertama kisaran jam 9, jam 10. Nah, biasanya kai-kai itu. Kai-kai jam 9 sudah tulakan ke masjid. Kai-kai bahari. Wallahu alam kai wahid. Insyaallah kurang lebih aja Bang. Kai-kai wahid ini juga sama. Soalnya rata-rata yang menghibaki masjid-masjid itu kai-kai itu Bang. Amun kakanakan itu kayaknya menghadangi azan, hanya tulakan. Ya. Kalau sudah mendengar khutbah, ya anyar masukkan. Kayaknya aja jadi kita di teduh dia aja kita. Ubuhan yang tuha-tuha aja dahulu tuha-tuha. Ya. Kita berokokan dulu, berokokan. Santai dulu, minum kopi dulu. Beluman lagi jadi dimulai sholat Jumatnya tuh. Masih khutbah lagi. Padahal melaksanakan Jumat itu startingnya itu ya sebelum khutbah itu datangnya, karena khutbah itu bagian daripada rangkaian Jumat. Nah ini waluman lagi khutbah wah itu ustadznya lawas itu aja, santai dudukan dulu kita dulu, perokokan dulu, tanggung masih separuh lagi. Masya Allah, luar biasa. Padahal waduh fadilahnya luar biasa, sengaja sama Allah Subhanahu wa taala disembunyikan. Ya, tidak ditampakkan. Andai ditampakkan, wah, bisa hibak masjid ini. Jangankan jam 9, saya yakin jam 8 gin sudah tulakan hubungannya. Mungkin ada yang imbah pada subuh tuh kada bulik lagi. Lipat cucunya Jojar, kayaknya bawakan bubur aku harus sarapan pagi di sini aja bawakan bubur di sini. Aduh, anak mendapatkan fadilah. Waduh, luar biasa. Kalau diberi uang 100.000 aja, seikung 100.000. Ya, siapa nang sembahyang Jumat nih tulak jam 9, ujar Haji Iwan, aku beri 100.000. Aku beri 100.000, kan banyak tuh pendaftar tuh. Yang dari luaran tuh. Bujur ke apa Haji Iwan? Bujur, aku daftar aja 3 ikung. Aku daftar 4 ikung, aku daftar. Wah, kayaknya esokan hari banyak tuh berdatangan sini tuh. Buat kita bisa kada bagian tempat. Masya Allah, dan sudah hibak jam 9 nih, dapat 100.000. Masya Allah. Ini Allah berikan jauh lebih banyak. Yang faka'annama qarraba badanatan. Ya, mendapatkan nilai pahala berkorban seikung unta. Waduh, hai. Sesuatu yang susah untuk dilakukan di wadah kita, tapi kita bisa mendapatkan pahalanya. Cuman susah juga menggawainya. Ya, ngalih aja menggawainya jam 9, jam 10 tuh aduh hai. Ya, pas nyaman-nyamannya guring dah. Ya, istirahat ya, luar biasa. Atau pas begawe dan lain sebagainya. Ya, apa tuntutan masih PNS aktif. Hah? Waduh kada kawan. Ya, aduh lepas lagi nih pahala unta nih. Yang tidak bisa melakukan di waktu yang pertama, ujar Rasulullah SAW, ada solusi yang lain lagi. Ya, fi man raha fi wakti tsaniyah. Ya, waktu yang kedua. Ya, kama qala Rasulullah. Di waktu bagian yang kedua, ya jam-jam 11, ya, jam 11.
Faka'annama qarraba baqaratan. Oh, baru nih. Dia akan mendapatkan pahala berkorban dengan berkorban seekor sapi. Oh, tadi unta. Nah, bagian yang kedua sapi. Jadi kalau pian tulak jam 11 dapat tuh. Ya, tulak jam 11. Wah, ini zuhur jam 12 parak setengah 1. Ya, parak setengah 1. Jadi memang cobaannya luar biasa. Pian duduk mulai dari jam 11 sampai jam 1. Wah, 2 jam, 11, 12, jam 1. Masya Allah. Luar biasa. Makanya Allah berikan pahala juga yang luar biasa sesuai dengan kemampuan dia beribadah. Al ajru ala gadril masyaqqat. Ya, balasan itu sesuai dengan jerih payahnya. Kalau jerih payahnya lebih berat kita lakukan, maka hasilnya pun jauh lebih banyak. Macam orang yang begawe dari jam 4 tambah lagi lembur sampai jam 8 malam, lain juga dapatnya kan gitu. Nah, berbeda dapatnya. Tidak dapat jam 11 lepas lagi. Mungkin kami jam 12 saja hanya tulakan. Nah, kata Bapak, man roha fi waktu salisah, waktu yang ketiga, bagian yang ketiga berarti. Faka'annama qarraba kabsyatan. Maka seakan dia telah berkorban dengan seekor kambing kabsh yang besar. Wah, masih masuk lah kambing kan. Itu bagian yang ketiga yang jam 12 ya. Kemudian yang parak-parak sholat kayak apa, Beb? Ini separuh khutbah nih sudah datang. Kalau khutbah sudah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Hanya datangannya ngambil sembahyangnya aja. Itu. Ujar Rasulullah faka'annama qarraba dajajatan. Ya, dapat juga dan nilai pahala berkorban seekor ayam. Nah, seekor ayam. Nah, ada juga, Bib, yang tertinggal sangat terdudi nih. Ini yang datang pas khutbah ini masih mendingan, itu termasuk terdudi, itu masbuk. Ini lebih terdudi lagi, Bib. Ya, imam sudah Allahu Akbar sudah pada datangnya. Sudah dimulai. Ya, salat Jumatnya, rangkaian intinya sudah dimulai, ini hanya datangnya, tapi dapat takbiratul ihram lumayan. Dapat dengan imam berjamaah tuh. Ya, kalau terdudinya masih mendapatkan rakaat yang pertama, dia masih mendapatkan kesempurnaan salat Jumat 2 rakaat. Tapi kalau terdudinya hilang 1 rakaat, niatnya 2 rakaat, maka yang digawe 4 rakaat. Nah, itu pulang bedanya. Jangan umpat-umpatan 2 rakaat. Ya, kalau datangnya setelah hilang 1 rakaat, pas rakaat yang kedua, ya, hanya datang, terdudi banar nih, macet di Bajar. Ya, macet. Ini parak IKN jadi macet banar wah ini. Wah, macetnya kayak apa gerang sampai 1 rakaat tertinggal tuh, tulak di rumah jam berapa ini? Ya Allah ya Rabbi. Nah, itu menggawainya 4 rakaat, niatnya 2 rakaat. Usalli fardhu jum'ati rakaatain makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Karena tertinggal 1 rakaat, begitu imam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, naik lagi. Jangan umpat-umpatan salam. Baru 1 rakaat itu. Naik lagi tuh. Habis naik, ya kan, tahiyat, jangan tahiyat akhir. Ya, tahiyat awal itu. Naik lagi, masih ada 2 lagi. Jadi jumlahnya 4 rakaat. Makanya ada tebakan salat apa yang niatnya 2 rakaat, pelaksanaannya 4 rakaat. Nah, itu. Salat apa, Kai? Salat Jumat yang masbuk. Ya kan? Salat Jumat yang masbuk. Nah, itu. Yang masbuk tertinggal 1 rakaat, pelaksanaannya 4 rakaat, niatnya 2 rakaat. Itu.
Dapat dapat. Kalau masih mendapatkan sholat Jumat, dapat juga tuh di bagian yang terakhir, yang keberapa itu? Kelima. Pakaan nama qarraba baydatan, seakan dia telah berkurban dengan sebiji hintalu. Aduh, dapat kan. Tapi lumayan dapat hintalu kan. Hintalu ayam, asal jangan hintalu sapi aja. Hintalu ayam lumayan dapat. Tapi janganlah cari yang paling terdude itu, jangan gitu. Kalau bisa itu kita dapat yang sapinya kah, dapat yang kambingnya kah. Itu baru pahala berjalannya. Pahala berjalan menuju masjid. Sesampai di masjid, pahala duduknya lain pula. Ya. Sesampai di masjid, inya japai-japai Quran. Dijapai aja Quran tuh. Dikira Quran itu dibaca, dijapai aja. Japai-japai Quran. Allah, kata gawian. Quran dijapai-japai. Ya, dapat apa? Dapat pahala tuh. Lain pahalanya. Ya, berbeda daripada yang duduk aja. Ini japai-japai Quran, di mana ada Quran itu japai ya. Dapat pahala lagi. Ya, ada lagi yang menyusun Al-Quran. Ya, ulun kada kaum baca bibai, ulun bagian nyusun Al-Quran aja, susunnya Al-Quran tuh. Nah, dirapikan. Lain juga nilai pahalanya. Ada lagi tambahannya. Ada yang bagian baca tuh, baca Al-Quran, wah ini luar biasa lagi tuh. Aku semalam belum sawat dibai baca surah Al-Kahfi ini, ini aja baca nih, nah bahimmat baca surah Kahfi itu. Itu lain lagi nilainya. Wah kepanjangan dulu kalau baca Kahfi ini bisa hanyut dibai. Kepanjangan. Aku Yasin aja jar. Ada Yasin apa baca Yasin. Ya surah Yasin. Ya, Yasin. Ya. Sudah galbul Quran dibaca. Anu bibai Yasin kami kada kawajual nih pengawasan juga Yasin. Baca surah ini aja kulhu kami baca kulhu. Ya, kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Nah, baca kulhu. Baca. Karena satu kali baca kulhu sampai 3 kali itu sama dengan satu khataman Al-Quran. Masya Allah. Beb kulhu kada hafal ulun. Masya Allah, ada hafal juga kulhu nih. Allah, belum sahabat semalam menghafal bedai. Belum hafal kulhu kayak apa nih. Sudah baca ini aja. Baca tasbih aja. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu baca. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah SAW, kalau ya Al-Quran tadi hatinya Yasin, hatinya Al-Quran. Kemudian kulhu sulusul Quran, sepertiga Al-Quran kalau kita membacanya. 1, baca 3 kali berarti sama dengan 1 kali khotaman. Nilainya. Ya, nilainya. Kemudian kita baca apa lagi? Baca Fatihah ada sudah. Ya. Fatihah kepanjangan jar. Panjangan pulang alasannya itu. Padahal Fatihah itu ya Ummul Quran. Ya, ibunya Al-Quran itu Fatihah. Makanya ada khusus tafsir Al-Fatihah. Itu luar biasa. Banyak rahasia-rahasia tersirat di dalamnya. Wah, Al-Fatihah ini kada sembarangan. Ya, kemudian kalau itu kepanjangan alasannya, itu tasbih itu yang paling ringan. Ya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Meskipun ringan, ya, bacaannya handap juga kada panjang. Ya, kalimahnya ujar Rasulullah, kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani ya sakilatani fil mizani. Masya Allah. 2 kalimah ringan untuk diucapkan. Tapi 2 kalimah yang ringan untuk diucapkan tadi itu ya habibatan, 2 kalimat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang Allah dengan kalimat itu dan orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian sakilatani fil mizan. Meskipun
ringan, dicintai oleh Allah kalimat itu, dan orang yang membacanya akan menjadi penyebab beratnya timbangan besok di yaumil qiyamah. Allahu Akbar. Kita sudah begini nih, menyaksikan kan ditimbang nanti itu. Waduh, jar malaikat, lihat aja tuh timbangannya tuh. Mulai tulalit kemana nih? Tet ke sini nih. Wih, udah senang ke sini nih. Tiba-tiba berbulik pulang ini ke sini. Waduh, kacau nih. Bertahan. Nah, kalau sampai bertahan nih, waduh masih begini bertahan. Aduh ya Allah mudah-mudahan yang sebelah kanan, yang barat ya Allah. Mulai tet, kiri lagi. Waduh, berturun. Yang kiri berturun. Waduh ya Allah, ya sudah. Udah terbayang neraka, aku di neraka. Tiba-tiba terakhir, nah barat pulang, turun pulang yang kanan. Kalah yang kiri. Masya Allah. Apa ini terakhir penyebab kemenanganku ini? Ya, aku banyak menggawe kesalahan, keburukan. Apa pulang yang memberatkan ini nih? Yang sebelah kanan ini. Begitu diitihi, ternyata amalanku itu ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah hil azim, itu amalanku yang semalam aku sudah dengar amalan itu dari Habib Muhammad. Masya Allah. Ya. Aku dengar dari Sidin, aku amalkan. Nyaman sambil berjalanan, sambil begawe, sambil dudukan, embah goreng. Ya, sebelum goreng, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, sampai joget-joget aku subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ternyata luar biasa nilai pahalanya, beratakan ya, mizan timbangan. Aduh alhamdulillah ya Allah. Nah, ini, jangan dikira amalan yang sedikit tadi itu ya tidak ada fungsinya. Justru kita dengan amalan yang seperti itu kadang dapat melupakannya, berarti ikhlas itu yang akan muncul nanti di hadapan Allah, membantu kita. Allahu Akbar. Ya. Ada kabib yang lebih ringan lagi, ada. Nah, lebih ringan lagi. Salawat. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ringan mana dah? Ya, yang lagi. Apalagi yang diberatkan? Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu. Itu kepanjangan sallallahu. Itu bukan salawat enggak aja. Sallallahu. Ya Allah, ya Rabbi, saking kolernya tuh masih bertatawaran pulang. Sudah diberi yang paling handap, yang paling ringan. Ya, bacaan itu sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, masih bertatawaran pulang. Bisa kajar sallallahu. Aduh, kada usah ditawar lagi dah sudah itu. Itu sholawat yang paling handap dah itu dah. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Allahu ya Rasulullah, man shalla alayya fi kulli yawmin alfa marratin lam yamut hatta yubashshiruhu bil jannah. Allah. Barang siapa ya, orang itu membiasakan salawat 1000 kali setiap hari, saban hari 1000 kali. Ujar Rasulullah dalam kitab Tanqihul Qaul, 1000 kalinya bersolawat terus. Habis 1000 kali ganti amalan yang lain. Karena esoknya 1000 kali lagi solawat itu. Lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Tidak bakalan orang itu mati melainkan sebelum matinya itu akan ditampakkan kepada dirinya ya kabar gembira tentang kedudukannya dia nanti di sorga. Allah. Kebanyakan orang itu mendapatkannya di saat sakratul maut. Kan sebelum mati juga itu. Nah, sakratul maut itu sudah finish hidup kita, sudah di situ. Nah, di masa-masa kritis tadi itu, hendak mengakhiri hidup kita, diperlihatkannya sama Allah tuh. Nah, jadi ikam tuh di situ tuh, wah, terlihat ada apa namanya istana dengan isinya, dengan kemegahannya, dengan tamannya, terbuai. Akhirnya ketika dicabut ruh kita itu kadang merasa sakit, kadang merasa karena kita memandang sesuatu yang indah, yang mengolah kita nyaman
dan tidak merasa sakitnya dicabut ruh. Itu orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal soleh. Allah selamatkan sampai inya kada merasa sakit, perih, pedih. Padahal ulama-ulama itu menggambarkan dicabut ruh itu lebih pedih ketimbang disayat, seperti orang menguliti kambing. Nah, disayatnya menguliti kambing lebih pedih daripada itu. Ya, kita belum merasakan, Bang, memang jadi kada tahu pedihnya itu kayak apa. Tapi sesekali jangankan kita disayat atau dikuliti lah. Maaf nih, kalau ulun lah, kalau mau cek darah apa kan ditusuk tuh. Itu sakit kan. Apa? Itu baru ditusuk jarum sedikit aja udah merasa sakit. Sedikit aja tuh ditusuknya tuh, kada terasa juga. Terkejut kita, sakit. Masya Allah, apalagi dikuliti, dicabut ruh, itu lebih pedih, lebih sakit ketimbang dikuliti tadi. Allahu Akbar. Tapi orang yang beriman kepada Allah, kemudian inya beramal saleh, maka Allah tutupi rasa sakitnya itu dengan kesenangan. Apa kesenangannya? Diperlihatkannya sorga. Allahu Akbar. Ya, tempatnya dia, maka adahu fil jannah. Tempat inya akan berdiam di sorga itu, di akhirat itu ditampakkan kepadanya. Kada merasa lagi sakitnya, pedihnya itu. Allah. Ada seorang, ini gambaran sedikit, gambaran kecil aja lah, gambaran kecil. Ada seorang ustadz, ya, lagi berwirid, lagi bakhalwatnya wirid. Tiba-tiba ditagur sama bidadari kayak. Sama bidadari ini yang menagur kada alang-alang ini. Bidadari, bujur-bujur bidadari dari sorga, ya, datang menagur Sidin. Assalamualaikum, jar. Langsung buka matanya. Waalaikumsalam. Terkejut. Tiba-tiba ada bebinian bunges banget. Terlihat sama si ustadz tadi itu. Siapa kamu nih? Aku ini calon istri kamu di sorga nanti, katanya. Senangnya luar biasa. Hilang lagi dah binian tadi. Keesokan harinya datang bininya ngantarkan teh panas lawan wadai untuk. Ngantarkan teh panas lawan wadai untuk. Melihat bininya langsung buang muka. Wah, macam hendak muntah tuh nah melihat muha bininya. Masya Allah. Sampai ujar si lakinya tadi, ustaz tadi, tolong dengikam sampai beberapa minggu, bulan ke depan itu jangan menghadap aku. Ya, karena bisa aku melihat wajah hikamnya. Karena bisa. Aduh. Saking kenapa? Pengaruh daripada melihat kecantikan bidadari itu. Ya, padahal bininya inya seorang itu bungasnya kayak apa? Kalah. Artinya semuanya itu, ya, kalau bidadari nampak aja di bumi ini, kada usah genjar, ya, batang tubuhnya. Nah, kelingkingnya saja ini, keindahan dunia itu akan kalah. Sinar matahari kalah, keindahan rembulan kalah. Nah, dengan kelingkingnya aja. Ini kelingking siapa itu? Bidadari. Allahu Akbar. Apalagi batang tubuhnya menjelma, datang sama kai. Allah. Siapa ini bungasnya aja? Bini kai. Siapa lagi? Tapi segan kai di akhirat. Waduh, luar biasa itu. Ya. Berapa lawas itu si ustadz kada nyaman melihat wajah bininya 3 bulan. Setelah 3 bulan hanya normal kembali itu. Penglihatannya tadi itu pengaruh daripada melihat bidadari. Allah, saking nikmat. Nah, kayak apa? Orang yang bujur-bujur beramal saleh, beramalan dalam hidupnya itu, maka Allah tidak bakal membiarkan inya meninggal begitu saja. Pasti akan ditutupi dengan kesenangan, dengan diperlihatkannya tempat inya akan berdiam di dalam sorga. Termasuk orang yang mengamalkan sholawat ujar Nabi. Kada bakalan ya mati orang tersebut, melainkan inya sudah melihat, menyaksikan, memandang tempat di mana inya akan tinggal di situ. Allahu Akbar. Jadi ini
kita kembali lagi kepada pembahasan keutamaan umat Nabi Muhammad di hari Jumat, yang apabila inya tulah ke masjid itu dengan wudu yang sempurna, kemudian sampai di masjid itu inya pastama'a wa ansata, mendengar apa yang disampaikan, dikisahkan oleh sang khatib. Jangan khatib khutbah inya berkhutbah juga di situ. Atau khatib khutbah anu jar suntuk melihat apa pulang ya, mana suaranya keras juga, macam saingan dengan khatib. Kada boleh. Pastama'a wa ansat, ini yang sempurna. Pastama, pahamkah kada paham, katujukah kada katuju, pokoknya dengar aja, didengari. Nah, dengari. Nah, hemat mendengar. Ya, cuman memang godaannya mengantuk, kayak mengantuk itu kada kawa dipungkiri itu. Ya, mungkin yang biasa berkhutbah kada mengantuk, kada ada yang mengantuk khutbah itu. Kalau yang khutbahnya saja mengantuk, apalagi yang mendengar sebenarnya mengantuk. Ya. Ya, tapi sesekali tuh yang khutbah itu, ya, bagian penyimak tuh bisa teguring juga. Empat yang lainnya juga. Allahu Akbar. Cobaannya di situ. Satu, kedua, memang ya itu menandakan orang yang hadir ke majlis-majlis ilmu, ya, ke tempat-tempat yang baik seperti ini. Kenapa bawaannya harus ngantuk? Dosa kita diampuni oleh Allah, bersih, tidak ada masalah. Nah, makanya saking nyamannya jiwa kita bersih daripada dosa, ya, happy. Jadi bawaannya bersandar di mana aja, anak guring tuh bang. Kada pikiran ini itu macam-macam tuh, kada terpikir lagi dunia tuh. Nah, sandar stomat aja, mendengar khutbah. Apalagi yang bagian buncu-buncu tuh, ya sudah curiga dah tuh. Stomat aja, khusyuk dah, khusyuk sampai ngaruh saking khusyuknya tuh. Masya Allah, luar biasa. Saking nyamannya, ya, disyukuri itu, disyukuri. Cuman jangan juga kan aku, alhamdulillah pokoknya kalau guring pas dengar khutbah aja, begitu datang bismika Allahumma ya bismika amut, sengaja itu cari guring, jangan juga. Artinya guring yang memang didatangkan oleh Allah segantinya itu, dengan sendirinya, tes guring. Nah itu nikmat, ya. Karena orang di luar sana hendak guring nang bujur-bujur guring itu sampai nukar obat, ya kalau sampai nukar obat, ya, kita kada payu tuh obatnya. Datang aja ke majelis ilmu guringan tuh. Jadi kalau ada yang ngalih-ngalih guring tuh, bawa aja ke majelis ilmu, majelis sholawatan, majelis apakah, ya, stumat gin, dah sudah guring lah. Jadi kadang-kadang guring kah? Ih, guring aku nyaman, nyaman, masya. Padahal guring itu posisinya tuh kayak ini. Tapi nyaman aja, subhanallah, tidak ada beban. Iya. Karena yang mengolah kadang kita gelisah, kadang kalau guring apa semuanya itu kan memang bawaan daripada batin kita, gelisah. Itu termasuk dosa kita, dosa itu yang mengolah gelisah itu dosa itu. Makanya orang kalau kada sembahyang bawaannya gelisah tuh. Coba bawa sembahyang, bawa sholawatan, tenang, jadinya kan alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah tuh. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Bawa sembahyang, nyaman. Iya, gelisah malam, aduh, keingatan pacar bahari, wah macam-macam aja berdatangan timbulan. Masa-masa SMA, masa-masa SMP, ada kawan guri itu kan bermunculan tuh, macam-macam. Pak, pian baca aja Quran tuh, sembahyang 2 rakaat, baca Quran. Insya Allah tuh kada sampai 1 lembar, tutup tuh Al-Quran tuh. Allahu Akbar. Jadi itu memang di laundry oleh Allah. Tempat-tempat seperti ini di laundry oleh Allah untuk membersihkan jiwa kita sehingga kita happy, tenang. Ya, tenang, jiwa kita terjaga. Itu yang pertama. Jadi datang ke masjid harus bujur-bujur mendengar khatib. Diam, jangan sampai berpandir. Ya, kita meminta orang berdiam aja kada boleh. Kekanakan tuh. Lagi khutbah tuh.
Itu akan di belakang tuh nah, hei. Jangan banyak pepandir ikan. Tuh yang di sana tuh. Psst, Pak. Jangan pakai kesahan aja. Nah, itu aja kan boleh. Iya, ansit. Itu kada boleh itu. Mengisyaratkan itu aja kada boleh. Jadi kayak apa? Diamkan aja sudah. Diam kita. Makanya kan sebelumnya itu diberitahu. Ila sa'idal khatibu 'alal minbar. Apabila seorang khatib mulai naik ke atas mimbar, fala yatahaddatsa ahadukum. Jangan sampai salah satu daripada kalian itu ada yang berpandir. Wa man yatahaddatsa faqad lagha. Barang siapa yang memaksakan diri berpandir juga, iya, berlomba-lomba dengan yang khatib, faqad lagha, maka jum'ahnya itu fala jum'atallah, tidak menghasilkan pahala. Tuh. Nah, tidak menghasilkan pahala. Pakai kesahan dan sebagainya. Dia aja lebih baik guring tadi itu, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad. Apa yang disampaikan khatib tadi? Aku kada tahu juga guring aku. Wah, aku terguring juga aja. Sama-sama guringan jadinya. La ilaha illallah. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadatu thalathati ayyam, maka diampunilah dosa orang tersebut mulai hari Jumat itu sampai dengan Jumat berikutnya, ditambahi pulang oleh Allah 3 hari, jadi jumlahnya 10 hari. Oh, nikmat. Itu yang pertama. Yang kedua insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang.